Satu HP. Iya, silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nahla Rustika. Menurut saya, teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Oke, itu secara simpel. Jadi Anda punya sumber yang sama walaupun HP-nya berbeda-beda, ya. Tapi itulah pendapat. Jadi Anda jangan langsung dapat membaca atau mengetahui satu pendapat puas. Harus dibanding-bandingkan. Kalau dulu kita SIP A dikasih, ibaratnya pisang dikasih, apakah pisang itu enak tidak enak, ya kita juga nggak makan. Kalau sekarang di mahasiswa tidak bisa begitu. Kita cari perbandingan-perbandingan. Mana yang kita yakini? Ya, itu baru satu sumber. Satu sumber Google, Mbah Google. Jadi jangan terlalu dipegang sumber Google. Paling tidak itu pengantar kita untuk mengetahui sesuatu. Ya. Yang lebih bagusnya ya kita baca buku pendapat siapa. Paham? Jadi saya sarankan karena Anda baru masuk kuliah, saya sarankan ya sedapat mungkin Anda di samping untuk jalan pintasnya pertama ya cari di Google, tapi lebih baik Anda cari referensinya. Cari buku. Kalau seandainya malas beli buku, ya langganan e-book, buku elektronik. Jadi kita mengatakan, jadi ketika kita baca, ini pendapat siapa? Karena kalau ada sumber buku kan tahu kita pendapat siapa. Tahu bukunya, tahu siapa pengarangnya. Paham? Nah, jadi mendewasakan Anda membangun situasi akademis supaya Anda tahu jadi mahasiswa itu harus berstatus mahasiswa. Mahanya itu ditekankan mahasiswa. Bahwa Anda itu mahasiswa. Kalau siswa dulu Anda baca buku bahasa Indonesia aja satu, mau tata bahasa, mau fonologi, mau morfologi, mau sastra, satu buku pegangan guru, satu buku pegangan Anda. Nah, di sastra tidak bisa, di perguruan tinggi tidak bisa. Satu aspek saja bisa berapa sumber. Jadi tidak salah sebetulnya ayat pertama itu Iqra, bacalah. Untuk membiasakan membaca itu tadi ya kita memang tradisinya sama dengan bangun pagi. Membiasakan diri. Ya. Ketika sesuatu itu bukan jadi merupakan kebiasaan kita, nah bagaimana jadi kebiasaan sehingga jadi budaya, jadi kebutuhan dia. Karena itu saya sebenarnya punya konsep begitu. Tidak ada namanya budaya itu tidak dimulai dengan pemaksaan. Kita pakai masker ini karena dipaksa dulu. Nah sekarang tidak ada pemaksaan masker, sebagian kan tidak ada pakai masker. Yakin? Karena tidak yakin virus itu nggak ada. Tapi saya dengar berita tadi pagi, Menteri Kesehatan mengatakan mau itu juga COVID lagi gitu. Mau divaksin, diperiksa lagi gitu. Karena waspada gitu. Kan virus yang nggak nampak. Tapi bagi yang sudah menjadi budaya, rasa-rasanya pergi kampus nggak pakai masker, kurang enak, apalagi nggak gosok gigi kan? Untuk pakai masker kan? Untuk pakai masker nggak gosok gigi gitu. Jadi itu tadi kebudayaan kita biasa. Saya memancing Anda supaya Anda jangan datang ke kampus mata kuliah apa saja, jangan bawa kaleng kosong. Adalah modal kita gitu loh. Adalah modal kita sehingga kita bisa
berdiskusi. Itu satu. Yang kedua, Anda jurusan bahasa. Saya biasakan kuliah dengan saya berdiri. Berdiri aja itu udah melatih mental. Yang kedua, bicara. Bicara itu melatih bagaimana kita membangun kosakata secara lisan. Tidak semua orang bisa menyusun kalimat-kalimat secara spontan. Allah bisa karena biasa. Jadi biasakan bertanya sama dosen berdiri. Jangan buru-buru. Jadi itu bahagian dari di samping saya ingin membuka wacana Anda supaya saya tidak berhadapan dengan orang yang kalian kosong. Kalau kalian kosong aja sama dengan Anda bawa kelapa aja. Kenapa tidak kelapa aja Anda bawa ke kampus? Baik, namanya struktural. Struktural itu arti bagi apa? Konstruksi kalau dalam sipil. Ya, strukturalisme itu artinya dia mengkaji struktur atau bahagian-bahagian yang membangun karya sastra itu. Yang bangun yang mana? Dari unsur-unsur dari dalam, yang dikatakan unsur intrinsik. Ya, kalau di orang sipil ada namanya konsultan. Biasanya itu konsultan gambar. Dia sudah mendesain gambar. Didesainnya gambar sedemikian rupa, mau dibangun di mana saja, asal orang ikut gambar itu pasti sama. Pasti sama. Ya, yang membuat orang Pekanbaru nih mau dibangun di Irian Jaya sama. Bentuk gambarnya sama. Kalau diikutinya aturan itu tentu dengan kondisi yang sama. Nah, di dalam sastra unsur-unsur intrinsik itu kan banyak di dalam karya sastra. Nah, itu yang mau dilihat satu persatu. Bisa dilihat berdiri sendiri, unsurnya berdiri sendiri. Bisa dilihat dari segi bagaimana unsur itu memperkuat atau diperkuat oleh unsur lain. Ya, jadi bukan kita katakan unsur intrinsiknya apa saja. Itu berarti kita hanya mengetahui unsur-unsurnya aja. Paham? Misalnya nih, bangunan ini kan ada unsurnya. Unsur yang terlihat apa? Yang di kasat mata kita bisa lihat. Tapi ada unsur yang tidak terlihat. Ada unsur yang tidak terlihat. Misalnya besi angker. Bisa tidak dilihat? Enggak bisa. Karena dia sudah terbenam dia di tonggak, di dalam fondasi. Begitu juga sastra. Ada unsur yang bisa dilihat secara kasat mata, ada unsur yang tidak bisa dilihat. Dalam teori dikatakan ada unsur fisik dan ada unsur batin. Teman Anda ini depan saya, masa nggak bisa saya lihat? Ya, badannya besar tapi tidak sebesar gajah. Kalau menurut gajah kurus masih kurus nih. Kalau menurut gajah, nah ini mohon maaf bukan membuli dia, tapi kan bisa dilihat. Cuma jiwanya kan nggak bisa saya lihat. Bagaimana mengetahui jiwa dia? Pandangan dia, sikap dia. Malah kita kan nggak bisa. Tapi kalau yang terlihat kita bisa lihat. Oh ini. Tanpa penjelasan, mungkin kalau mau mendalam kita perlu penjelasan orang. Itu kalau teori yang kemarin kita perlu penjelasan orang. Namanya struktural genetik. Kalau struktural tidak, kita hanya berhadapan dengan ini. Yang tidak terlihat itu yang harus kita gali. Bagaimana caranya? Ya dengan cara banyak membaca, mengapresiasi karya sastra. Mengapresiasi. Karena contohnya ada amanat. Amanat itu tersurat atau tersirat? Nah, yang tersurat bisa dibaca. Tapi yang tersirat tidak bisa dibaca melalui penafsiran. Ya, melalui penafsiran. Saya beri contoh gini. Ada puisi Khairil.
Ya, Khairil katakan begini, aku ini binatang jalang. Kan tersurat tuh. Aku yang dikatakan Khairil itu akunya si Khairil atau aku mewakili orang yang ramai? Ya kalau akunya Khairil, dia katakan dia binatang jalang. Oke, dia binatang jalang. Tapi bagaimana kejalangannya Khairil? Kita perlu menafsirkan, perlu menelusuri tentang apa yang dikatakan binatang jalang itu. Karena dia membuat diksi kata binatang jalang. Disamakannya antara dirinya dengan si binatang jalang. Contoh binatang jalang itu apa? Apa contohnya? Serigala, kucing liar, binatang yang tidak ada yang liar gitu itu binatang jalang. Nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikendalikan. Berarti kalau kita bisa mengapresiasi, kita tahu bahwa berarti Khairil ini orangnya tidak bisa dikendalikan. Nggak bisa dikendalikan. Apalagi dipertegas dari kumpulannya terbuang, dari orang-orang terbuang, orang-orang terbuang, tersisihkan. Ditambah lagi, kalau biar peluru menembus kulitku katanya, walaupun dia ditembak, dia akan tetap meradang, menerjang, dia akan tetap memberontak. Anda lihat kalau orang ngambil anjing liar, kalau ada razia tentang penyakit anjing gila, itu anjing itu kan kalau pas diambil meronta-meronta dia. Nah begitu jalangnya, kita bisa mengapresiasi seperti itu. Jadi teori sastra struktural genetik ini bagaimana melihat komponen-komponen sastra itu dari segi fisik dan dari segi batin. Fisik dan batin ini kalau kita gabungkan unsur intrinsik, unsur melekat dalam karya sastra itu, yang ada dalam karya sastra itu. Baik berdiri sendiri maupun pengaruh kehadirannya terhadap unsur lain. Saya beri contoh lagi. Dalam karya sastra, dalam karya fiksi, ada yang dikatakan setting. Setting itu apa? Setting pengaturan. Ada setting tempat, apa? Setting waktu. Apa lagi? Setting waktu, tempat, apa lagi? Suasana. Ya, suasana. Nah, sekarang saya tanya pada Anda. Mana yang mempengaruhi setting mempengaruhi watak atau watak mempengaruhi setting? Dalam karya sastra, setting mempengaruhi watak. Kita batasi lah, kita pilih satu aja. Setting tempat mempengaruhi watak tokoh, atau watak tokoh mempengaruhi tempat. Mana yang benar? Watak mempengaruhi. Benar nih. Siapa yang mengatakan tempat mempengaruhi watak? Beri contoh. Silakan. Tempat mempengaruhi watak, Pak. Contohnya tuh tempat yang berbeda akan mengubah karakter. Jadi contohnya apa? Contohnya masyarakat yang tinggal di pondok pesantren, contohnya kan Pak, watak akan dibedah di situ, diperbaiki. Sedangkan yang tinggal di tempat-tempat yang tidak teratur nilai-nilai normanya, maka wataknya tidak akan terjaga. Itu contohnya. Ya menurut saya begitu. Ya, kamu apa? Ada tambah? Maksudnya ya hampir sama, karena lingkungan atau tempat itu mempengaruhi dari pikiran seseorang tersebut, Pak. Jadi di mana kita berada pasti pikiran kita akan mempengaruhi, Pak. Tapi tidak kemungkinkan watak
mempengaruhi tempat. Kalau menurut pendapat saya, tempat mempengaruhi watak, Pak. Tempat Mempengaruhi watak. mempengaruhi Watak. watak. Ada lagi yang lain? Yang berbeda? Jangan takut berbeda. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ini satu komponen, dua komponen loh unsur-unsur sastra itu. Dalam karya fiksi ada tempat, ada watak tokoh. Gimana? Ada yang mau berpikir atau pura-pura berpikir? Ada yang mencoba lagi? Sama. Baik. Dua-duanya betul. Jadi bisa satu saat bisa watak mempengaruhi tempat. Contoh, Ferry Sambo itu yang mempengaruhinya tempat atau mempengaruhi watak dia, atau watak dia mempengaruhi tempat? Watak dia mempengaruhi tempat rumahnya baik-baik aja kok. Tapi kalau watak dia terjadilah lokasi rumah itu jadi tempat pembunuhan. Jadi dilihat kasus per kasus. Tapi Anda sekarang kuliah, justru tempat mempengaruhi watak Anda. Anda kemarin kan tidur malam tadi kan tak pakai putih hitam. Iya, tapi karena kuliah, ini kuliah nih dengan Pak Sabrial nih. Akhirnya tempat. Habis ini, Anda keluar lagi, nggak mungkin seperti ini. Nggak mungkin diam kayak begini. Tanpa disuruh bicara, Anda udah bicara. Tanpa disuruh gibah, Anda gibah. Gitu, gunjingin orang gitu. Kayaknya rasa-rasanya belum sarapan pagi, mencerahkan orang gitu. Jadi itu kita lihat di kasus-kasus itu begitu juga kita lihat dalam karya sastra itu. Ini wataknya dipengaruhi oleh tempat atau tempat yang mempengaruhi watak. Nah, contoh nih, ada kasus yang dihebohkan dulu angkatan 20-an, robohnya surau kami. Anda baca roman Robohnya Surau Kami A. Nafis. Settingnya di Sumatera Barat. Mitosnya masyarakat yang orang tinggal di masjid, di surau, di tempat ibadah, itu kakinya separuh di surga. Sampai sekarang orang kayak gitu juga memikir seperti itu. Oh, orang ke masjid, oh berarti dia orangnya alim, berarti orangnya sedekah, dia di surga. Nafis mencoba mencari sisi lain, dibuatnya lah cerita robohnya surau kami. Dia melawan mitos itu. Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat contoh anak durhaka. Anak durhaka. Rata-rata anak durhaka itu yang pertama, kenapa? Merantau. Benar? Anak durhaka itu ada bapak enggak? Ada bapak enggak? Rata-rata enggak ada bapaknya. Rata-rata ya. Memang ada di Rohil, ada cerita ada bapaknya. Tapi rata-rata kan punya bapak. Anda boleh teliti. Satu. Kedua, dia merantau. Berhasil enggak dia merantau? Berhasil. Enggak berhasil. Dia berhasilnya meminang anak gadis orang, anak orang kaya. Tapi yang dia sendiri enggak berhasil. Rata-rata begitu, karena dia malu. Dia nikah dengan orang kaya, sehingga dia malu. Rata-rata begitu. Rata-rata tuh orangnya orang pesisir. Ada enggak anak durhaka tuh anak orang darat? Dia pergi ke hutan kemana dulu, pergi apa? Enggak, ngembara. Enggak ada. Yang ada tuh dia pergi merantau, yang namanya merantau itu ya namanya Malaya. Karena pada wawasan masyarakat pada waktu itu ya paling jauh itu.
Anda boleh lihat ya, anak durhaka itu tak ada yang merantaunya kemana, ke Amerika, nggak ada. Sekarang aja orang mau ke Amerika gitu, nggak ada. Jadi kalau begitu tempat bagi cerita rakyat itu tidak ada masalah. Di watak itu memang dibangun sedemikian rupa bukan karena dipengaruhi oleh watak, ada tempat. Berarti watak dipengaruhi oleh suasana. Coba kalau dia pulang nggak nikah. Oh iya. Jadi ada orang yang ada watak manusia itu yang dia sangat terpengaruh dengan tempat. Ini pembelajaran kita, apresiasi kita. Ada manusia itu sangat terpengaruh dengan tempat, atau ada juga yang dia memang wataknya kayak begitu. Ya, tempatnya nggak pengaruh dia. Nanti Anda bisa kaitkan nanti dalam ilmu jiwa. Ada 3 pandangan dalam ilmu jiwa, dalam psikologi. Ada namanya manusia itu, ada teori namanya teori meja lilin. Jadi teori ini sebetulnya sejalan dengan agama Islam. Agama Islam itu sesuatu lahir dalam keadaan suci, ya kan? Jadi teori meja lilin namanya dalam psikologi. Yang mengubah dia, watak dia itu lingkungan dia. Ya, ada yang mengatakan teori bakat. Orang lahir itu karena bakat. Jadi karena dia bakat, lalu bakatnya itu lalu berkembang bakatnya, maka jadi. Karena itu orang ada katakan, oh siapa nih? Dilihat misalnya ada Anang Asanti, ya kan? Dapat juara kemarin kan? Nah orang pasti katakan ini bakat dari bapaknya, dari mamanya. Karena pandangannya itu. Ya, pandangannya itu. Tapi tidak semuanya yang menurun kayak anaknya gitu. Aurel, Azriel dua-duanya orang tuanya penyanyi. Anang dengan Sudayanti. Tapi si Azriel kan tidak penyanyi. Artinya muncul teori ketiga, namanya teori konvergensi. Ini sudah pengetahuan Anda aja. Jadi Anda belajar bahasa Indonesia itu belajar sastra tidak hanya tok di ilmu sastra, Anda juga punya wawasan yang ilmu lain. Itu dalam teori psikologi. Nah, ini contoh ya, contoh kita mencari unsur itu. Lalu tentu kita mau mencari unsur yang pertama sekali adalah apa saja unsurnya. Ya, apa saja unsur intrinsik sastra itu. Kalau puisi apa saja dia unsur intrinsik puisi. Kalau fiksi apa saja unsur intrinsik fiksi. Itu cari dulu. Teori itu cari dulu. Ya, teori itu Anda cari dulu. Contoh nih, coba Anda cari 5 menit. Cari unsur intrinsik puisi. Puisi dulu ya, unsur intrinsik puisi. Nanti belajar lagi nanti pada apresiasi puisi semester 3 belajar tuh tentang apresiasi puisi. Kalau nak semester 3 belajar dengan saya sekarang apresiasi puisi. Tapi ini sekedar untuk memancing Anda. Ya kalau kita tidak tahu bagaimana kita mencari mengapresiasi strukturnya itu. Udah dapat?
Pak, paket habis Pak. Itu tidak dapat akal saya lagi. Ya. Jadi kalau kuliah dengan saya, Anda harus bawa HP. Karena bawa buku kan tidak mungkin. Banyak kali bawa buku. Bawa HP aja. Gitu. Karena ada catatan HP itu bagian di catatan kecil Anda. Semua sudah dapat? Ya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai unsur intrinsik dalam puisi. Unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra puisi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin yakni tema, rasa, nada, dan juga amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Selanjutnya adalah rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Baik itu latar belakang sosial, psikologi penyair. Ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi yang dibacanya. Selanjutnya, unsur fisik. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan juga fungsi ekspresif. Selanjutnya, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larit atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Selanjutnya, tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag ataupun model lainnya. Selanjutnya, imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Rangkaian kata ini bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Itu aja. Baik, ada lagi? Ada lagi? Nah, lagi kembali dengan seperti yang saya lakukan, saya beritahukan kepada Anda pertama kemarin, tadi. Anda baca lagi teori tentang unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik puisi itu baca lagi. Karena puisi itu kan dia berkembang. Saya membaginya, kemarin kan saya katakan, saya membaginya menjadi 2. Ada puisi yang berpola, ada puisi yang tidak berpola. Tadi cenderung mengatakan puisi yang tidak berpola. 1. Yang kedua, unsurnya itu ada unsur yang bersifat umum, berarti berlaku bagi semua karya sastra, contohnya tema dan amanat. Itu di karya fiksi juga kita jumpai unsur tema, amanat. Tapi ada juga unsur yang sifatnya khusus. Khusus berlaku pada puisi berpola. Contohnya ada pola larik, ada pola bait.
Bahkan ada unsur yang khusus pada jenis tertentu. Contohnya sampiran. Sampiran itu hanya ada pada pantun. Hanya ada pada pantun. Artinya begini, Anda tidak ngerti ini lagu atau bahasa syairnya Anda hafal gitu. Tapi setelah Anda lihat sekilas, oh ini sampiran nih, berarti itu pantun. Nonton enggak siaran 17 Agustus di istana? Ada anak kecil yang nyanyi, yang lagi viral itu. Apa lagunya? Ojo dibandingkan. Tahu enggak liriknya? Tahu? Apa kategorinya? Carmina. Jadi lagu itu ada Carminanya. Kalau pantun itu 4 suntai. Carmina itu cuma 2 suntai. Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Itu kan 2 suntai. Nah, ojo dibandingkan itu kan Anda lihat lirik pertamanya sampiran, lirik keduanya isi. Karena itu saya katakan dia Carmina. Kecuali 2 sampiran. Nah, itu contoh saya katakan unsur yang harus Anda tahu dulu. Tanpa Anda tahu unsur intrinsik, bagaimana mengapresiasi? Bagaimana Anda mau mengapresiasi? Jadi kita harus tahu, ibaratnya kalau kita belajar biologi, kalau kita nyimpang sedikit, Anda SMA dulu belajar biologi, Anda kan diberitahukan mana jenis pohon yang kategorinya palem. Walaupun kita nggak ini, tapi kita tahu ini satu jenis. Karena ciri-ciri khasnya ada sawit, ada pinang, ada kelapa. Itu kata kategori palem. Ada bunga-bunga di pot, kita nggak tahu, kita katakan ini bunga apa? Bunga palem. Karena palem itu sebetulnya adalah satu rumpun, bukan jenis bunganya namanya palem. Tapi karena kita nggak tahu ciri-ciri khas seperti itu, kita katakan palem. Gimana kita katakan palem? Ada ciri-ciri khasnya. Ya, dari akarnya serabut, kemudian pohonnya bersabut, bijinya ada tempurung, coret daunnya ada lurus. Kita katakan ciri palem. Gitu. Kita pergi misalnya kalau Anda ke TT itu, di TT itu orang bangun rumah dengan pohon lontar, mulai dari pelepas sampai ke daunnya. Saya kebetulan alhamdulillah sampai di sana NTT, memang saya jumpai itu rumah-rumah masyarakat di sana yang masih kita dapat lantainya tanah, dindingnya itu pelepah lontar. Ya lontar itu palem. Jenis palma atau palem. Nah, lalu kalau Anda misalnya sekarang ingin bertani nih, logikanya kan begitu. Yang namanya jenisnya sama, otomatis kebutuhan struktur tanahnya sama. Otomatis. Sawit tumbuh di gambut, kelapa tumbuh di gambut. Karena jenisnya sama, kebutuhannya sudah sama. Itu. Jadi ini sekedar untuk pengetahuan Anda. Oleh karena itu, kita jangan tahu teorinya saja, tapi objek yang mau kita bahas itu kita harus tahu. Apa objek yang kita bahas itu dalam struktural itu adalah unsur intrinsiknya. Nah, sekarang unsur intrinsik yang mana? Lihat objek yang mau kita hadapi. Oh, kita mau apresiasi lagu nih. Lalu lagu itu kategorinya apa? Kategorinya masuk dalam ranah puisi. Misalnya, lagu karena dia secara konvensi bentuknya itu puisi. Lalu apa yang kita bahas? Pakai teori tadi. Saya mau bahas nanti kata konkretnya aja. Saya mau bahas gaya bahasanya aja. Saya mau bahas rimanya aja. Misalnya, karena kita kurang fokus pada yang lain. Boleh. Kita batasi dulu. Rima apa saja yang dia pakai. Gitu. Begitu caranya kita menggunakan teori. Anda baca buku, misalnya buku teori apresiasi puisi Herman J. Waluyo nih. Herman J. Waluyo membandingkan 3 penyair. Ada Khairil Anwar, ada Amir Hamzah, ada Sutarji. Ya. Nah,
Sutarji ini katanya dia kental dengan bunyi. Berarti kental dengan rima. Khairil kurang dengan rima. Dia jelas makna. Sutarji karena kental dengan bunyi, amanatnya pesannya itu atau amanat itu kabur. Kata Gunawan Muhammad dari posisi gelap. Kita ingin buktikan nih. Benar enggak Sutarji itu puisi-puisinya kental dengan bunyi, nuansa bunyi? Cari. Berapa rima yang dipakai? Mungkin jenisnya banyak atau jenisnya terbatas tapi hampir semuanya dipakai di sisi itu pakai guna rima. Berarti benar teorinya. Itu contoh kalau kita mau memahami. Lalu Anda katakan, Pak, apa gunanya Pak kita belajar sastra gaya struktural itu? Kita bisa aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan. Kita bisa terapkan dalam kehidupan. Sastra itu bukan kita bicara sastra untuk ilmu sastra, tapi bagaimana sastra itu jadi ilmu kehidupan. Berarti kalau kita sudah paham menganalisis struktur benda mati, karya teks, nah kita harus paham juga memahami struktur orang. Kan bedanya cuma objek. Benar enggak? Unsur intrinsik, tadi saya katakan, unsur intrinsiknya teman Anda ini, kan ada unsur fisik, ada unsur batin. Unsur fisiknya apa? Badannya. Berarti Anda bisa katakan, oh dia ini memang ideal misalnya. Ada orang, mohon maaf nih, saya bukan ngina orang, ada orang yang antara tangannya tidak proporsional dengan badannya. Ada yang tangannya hanya sampai di sini. Jadi pendek apanya. Ini contohnya ya, misalnya ada seperti itu. Ada orang yang kakinya panjang kan main, tapi badannya pendek. Tidak proporsional, karena bawaan dari lahir gitu loh. Nah, artinya yang mau kita kaji itu adalah proporsional bagian tubuhnya. Apalagi yang nampak? Oh, dia cara dia berpakaian. Apalagi, cara dia duduk, sikap dia misalnya. Itu hal yang nampak. Jadi di situ kalau kita belajar teori struktural itu, mempraktekannya, mengaplikasikan teori itu dalam kehidupan kita. Paham? Sama juga tadi kita bicara prosa tadi. Saya tanyakan pada Anda. Mana mempengaruhi tempat, setting tepat dengan watak? Ya, bisa jadi tempatnya tidak masalah. Tapi kalau kita pakai pikiran tradisional, bisa jadi tempat mempengaruhi watak. Orang kampung katakan, jangan pacaran di kuburan. Nanti terjadi sesuatu. Lah, orang kota kuburan tempat dia pacaran. Supaya apa? Tidak ada razia. Satpol PP takut orang razia kuburan. Di kuburan dia malam minggu di mana? Di kuburan. Iya kan? Jadi ada namanya dalam teori Umar Yunus namanya kontra mitos. Dia mencoba melawan mitos. Dulu anak Darhaka itu dia untuk bagaimana mengaitkan alam tempat itu dengan bentuk cerita supaya orang yakin Tangkuban Perahu itu orang tidak mikir kalau secara logika supaya orang masyarakat Sunda tahu bahwa tidak boleh kita menjatuh cinta pada ibu kandung kita. Akan terjadi seperti Tangkuban Perahu. Tapi pernah tidak orang berpikir kalau Tangkuban Perahu itu begitu besarnya, perahunya berapa besar? Siapa? Karena dia bisa nendang perahu itu sampai tertungkup. Ya dia sah. Tapi orang nggak mendebatkan hal itu. Orang tidak mendebatkan hal itu.
Gitu. Orang yakin karena wawasan pengetahuan orang ya begitu dulu. Kalau sekarang udah terbuka semua media sosial punya, kita nggak bisa bohongi. Ya kita nggak bisa bohongi orang lagi. Memang kita harus bicara real. Nggak bisa kita bohongi. Kalau dulu orang katakan jangan apa ya melawan orang tua, nanti jadi batu. Nah dulu orang katakan real, batu tuh real. Saya dari kecil melawan orang tua. Kalau orang tua nggak ngasih duit, saya pasti marah. Tapi nggak jadi batu. Nah, apresiasi orang semakin berkembang, namanya batu. Ya, semakin berkembang. Anda boleh nanti coba Anda hayati omongan saya ini. Batu itu artinya jiwa kita itu jadi tidak berkembang. Anda misalnya begini, ketika Anda di rumah, Anda tiba-tiba disuruh oleh ibu Anda ke kedai. Tolonglah ke kedai sebentar, beli bawang, ibu mau masak nih. Nanti Anda katakan, alamak orang ini mau ujian nih, tugas Pak Saprian nih belum di-upload. Nggak bisa Mak, yang lain lah suruh. Nah Anda ngomel situ sampai orang pulang, orang ganti Anda tuh pulang, Anda juga nggak bisa kerja. Masa saya disuruh gini, berarti kan membantu. Karena itu kalau orang tua saya berpesan begitu, ibu saya berpesan, kalau Anda mau sukses di luar, bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih dulu di rumah. Jangan kusut di rumah, jangan biasakan kusut di rumah. Sehingga tidak jadi pikiran. Tempat tidur bersihkan, kalau perlu nyapu. Karena itu orang tua-tua katakan, bangun pagi supaya jangan rezeki dicoto ayam, dimakan ayam. Gitu. Kira-kira tadi pagi bangun pukul berapa? Pukul berapa? Benar nih? Pukul 5? Oh ya udah. Berarti kalau pukul 5 pas sudah yang membangunkan Anda sholat subuh. Azan. Iya. Sampai di situ ada yang bertanya? Ada? Jadi struktural itu teori yang membedah karya sastra, sekali lagi, yang membedah karya sastra itu melihat karya sastra itu aja. Berbeda dengan struktural genetik. Ya. Apa yang dibedahnya? Yaitu unsur-unsur struktur dari bangunan karya sastra. Apa unsur itu yang bangunan sastra? Ya, unsur yang melekat karya sastra. Yang dikatakan unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Unsur intrinsik itu bisa dibagi dua, dikelompokkan dua. Ada unsur yang bisa dilihat, dikatakan unsur fisik, dan ada unsur yang nggak bisa dilihat, dikatakan unsur batin. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Kira-kira udah paham? Paham? Nah, jadi bagaimana caranya kita mau menggunakan teori itu? Ya nikmati dulu karya sastranya, baca dulu karya sastranya. Jangan Anda tebak dulu. Oh, saya mau cari bicara unsur intrinsiknya. Tahu ada unsur intrinsiknya Anda tidak tahu khasnya itu di mana. Saya beri contoh Anda lah sekarang secara fisik. Anda tahu tari Saman? Tari dari mana? Aceh. Anda tahu tari India? Tahu. Kira-kira dari dua bentuk tari tadi itu unsur estetis itu dari mana? Anda lihat gerakannya bagaimana? Gerakan dari bentuk fisik, dari bentuk unsur fisik. kebersamaannya, ya, komposisinya itu. Coba orang tari Saman sendiri aja, nggak menarik. Tapi karena dia ramai, kolosal,
komposisinya serentak, jadinya menarik. Malah tak gerakannya itu kalau menurut saya ya, kan tidak luwes. Ada luwes enggak kan? Kalau tari Melayu kan agak luwes gitu. Ada lengkuknya, ada apanya gitu. Tari Saman kan tidak, hanya apa? Artinya kalau dalam teori gerak itu ada staccato, teori patah-patah. Nah, kalau kita lihat misalnya, kita bandingkan nih teori India, tari Saman, lalu tari yang jadi pengiring penyanyi, kayak katakanlah Michael Jackson, Madonna, atau Agnes Mo, rata-rata kan begitu. Ya, rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Malah tarinya sama-sama aja gitu. Begitu juga kalau Anda melihat misalnya konten-konten orang di snack, di TikTok, orang buat tari. Kan gerak tarinya sama aja. Ya. Tapi kan beda kalau dia menari ke satu orang dengan rame-rame. Artinya kalau kita sudah nikmati, kita mau melihat ini kelemahannya di mana nih, mau kita kritik ini di mana letaknya. Mungkin ada gerakan-gerakan yang menurut kita itu, oh ini gerakannya ini seakan-akan gerakan silat. Kita tahu, karena kita punya teori silat misalnya. Ya, kan ada tari itu yang diambil dari gerak-gerak silat. Gerak silat itu bunga-bunga gerak silat gitu. Nah, itulah saya katakan pada Anda, kita memahami teori gampang. Teori struktural itu gampang kalau kita katakan teorinya. Paling kita tahu tuh sejarahnya siapa tokohnya, ya, tokohnya siapa, ya kita kan nggak penting betul bicara tokohnya gitu. Tapi bagaimana kita menerapkan teori itu? Artinya kita tidak lari dari itu. Baik bicarakan komponen struktur sastra itu secara bagian-bagiannya maupun antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. Ya, antara struktur yang lain. Tadi kan ada contohnya tadi. Ada tipografi. Tipografi itu pada saat puisi modern, pada puisi kontemporer. Itu orang sudah bicara tipografi itu ketika munculnya Sutarji tahun 80-an. Sebelum itu orang nggak bicara tipografi. Nanti Anda belajar tentang teori. Bahwa sastra itu secara fisik, ada sastra itu yang sifatnya sastra lisan, ada sastra teks. Ada kombinasi dua-dua. Lisan itu contohnya mantra. Mantra itu kan ketika ditranslate kan pandai orang translate aja, dibuatnya baik. Padahal kan ada di lisan. Di lisan. Di transkrip orang, jadi baik, ada baiknya. Tapi ada sastra yang sifatnya teks. Dicoba orang membuat, itu contohnya puisi-puisi yang kita lihat di teks. Sutarji mengkombinasikan dua-duanya. Sastra puisi itu dibuatnya secara teks karena dia ingin menyampaikan secara visual nih puisi itu. Dari teks itu apa makna visualnya? Muncullah namanya tipografi. Sebelum 80-an tidak ada teori tipografi. Walaupun sudah ada puisi yang gejala tipografi itu namanya puisi konkret. Ini melebar sedikit ya. Itu mata pelajaran Anda nanti Anda semester 3. Kalau Anda naik kuliah. Kalau berhenti ya nggak sampai gitu. Kebetulan sekarang apresiasi itu belajar dari semester 3. Habis ini saya ngajarkan apresiasi. Ada yang bertanya? Jadi kita ada 2 teori. Pertama kemarin teorinya apa? Nah, struktural genetik. Struktural genetik itu artinya kita bicara tetap unsur struktural. Tapi kita kaitkan dengan pengarangnya. Kita boleh bertanya langsung kepada pengarangnya atau kita mencari referensi terhadap
pengarangnya. Kita cari referensi. Di mana referensi kita cari? Bisa saja dari kritik-kritik orang terhadap karya sastra itu, orang terdahulu. Karena itu kalau kita belajar karya sastra, ya kita juga harus baca artikel-artikel yang berbicara tentang itu. Ada yang ingin memahami nih puisi Khairil. Siapa saja nulis tentang Khairil Anda baca. Gitu. Anda baca. Sehingga Anda dapat informasi tentang itu. Jadi struktural genetik itu kita harus tahu tentang pengarangnya. Sedapat mungkin memang kalau pengarangnya hidup. Pak, pengarangnya udah mati. Bawa jeruk pergi ke kuburannya. Kita betapa di kuburannya tanya. Gitu. Apakah itu modelnya? Enggak. Kita baca. Ya. Jadi kita bisa jadi dalam apa? Kita mendapatkan itu secara tidak langsung. Tapi kalau struktural, objeknya sama, cuman tidak ada urusannya dengan pengarang. Paham? Kalian beli donat nih, nanti habis sarapan, Anda ada sarapan pergi beli donat lah. Beli donat. Kan tidak perlu tahu, ini yang buat siapa? Kan tidak mungkin pergi ke dapurnya, Bu. Siapa yang buatnya? Nggak penting. Ya walaupun Anda misalnya tahu dapurnya, tapi tidak penting. Anda pergi ke Giant sana tuh ada orang jual ayam seperti ayam Kentucky itu. Anda beli di sana tuh ada Kentucky. Di belakangnya juga ada yang Giant-nya yang Kentucky. Di Indomaret juga ada. Anda juga makan. Ini bedanya mana? Yang mana yang enak ya? Rasanya misalnya. Berarti kan Anda belajar struktur. Gitu. Nggak penting ada. Ini yang masaknya siapa? Ada mandi atau belum? Kan nggak penting kita. Nah, itu tadi yang struktural tadi. Gitu. Yang penting cara kerjanya udah tahu. Cara kerjanya udah tahu kita. Nah, oleh karena itu konten Anda berikutnya, tugas Anda ambil hari ini berikutnya, Anda jelaskan dulu tentang teori struktural itu. Referensinya Anda udah tahu di apa? Anda dengan lihat. Nah, kemudian Anda lihat, Anda mau melihat satu objek, apa objeknya? Apakah lagu kah, apakah puisi kah, apakah film kah, atau apa gitu. Cukup satu atau dua unsur saja Anda lihat. Dari objek tersebut. Iya. Misalnya Anda ingin melihat amanatnya pesan yang diapakannya, pesan tersuratnya, pesan tersiratnya, membedahnya. Jadi kalau kita misalnya nih, kita membedah amanat tersurat udah jelas orang udah bisa baca. Tapi tersirat bisa jadi berbeda. Bisa jadi jumlah yang kita dapat dengan yang teman dapat itu berbeda. Ya, semakin namanya tersirat, artinya kemampuan kita menginterpretasi. Kemampuan kita menginterpretasi. Baik, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada? Anda jangan tanya ke saya, Pak, batas kontennya kapan? Terserah Anda, tahun depan pun boleh. Tapi Anda jangan tanya pula batas nilainya sama saya. Saya sesuai dengan akademis, seksi nilai ya seksi nilai. Kalau tidak lengkap ya saya buat TL. Tinggal gampang aja kok. Ya. Tidak tahu saya, Pak, saya ini anak ini, Pak, anak ini. Tidak tahu saya urusan itu. Ya, gitu. Kita harus belajar disiplin. Jangan sesuatu itu ditunda-tunda. Hidup kita ini selagi hidup, semua masalah itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis. Gitu. Baik, ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Ada? Jadi teori struktural ini kalau Anda lihat nanti bisa juga yang mengatakan teori ini pendekatannya objektif. Jadi kalau genetik tadi kemarin itu subjektif pendekatannya. Kalau ini objektif, memang objeknya dilihat. Atau ada juga yang mengatakan teori ini tekstual. Ya, teori tekstual. Pendekatannya tekstual. Jadi aliran teori strukturalisme ini
Ada yang mengatakan itu teori objektif, artinya dia melihat objeknya aja, atau teori tekstual, teksnya bicara teks. Gitu. Baik, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ada?